welcome back to Komahi Podcast, tempatmu belajar dan berkembang. Senang sekali saya Heni Siregar dari HI 2020 kembali lagi menyapa pada episode kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin banyak hal nih seputar skema beasiswa yang merupakan agenda program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu Indonesia International Mobility Awards atau ISMA. Kira-kira apa sih itu ISMA dan bagaimana sih caranya agar kita lolos seleksinya? Langsung saja nih kita berbincang langsung dengan salah satu penerima program beasiswa ISMA, Kak Jasmine Armantia Savana Bumi, yang merupakan mahasiswa hubungan internasional UMY angkatan 2018 yang berhasil diterima di University of York di Haslington, Inggris. Sudah bersama saya Kak Jasmine. Halo Kak Jasmine. Halo Henny, halo semuanya. Kenalin, nama aku Jasmine. Aku merupakan salah satu awardee ISMA dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Salam kenal semua. Wah, gimana nih Kak Jasmine kabarnya di sana? Sudah mulai terbiasa Kak dengan keadaan di Inggris? Alhamdulillah udah lumayan terbiasa ya, karena udah sebulan di sini. Cuman emang beberapa hari belakangan ini suhunya mulai drop dan udah mulai gelap lebih cepat, jadi harus adaptasi lagi gitu. Wah, udah memasuki musim dingin ya nih Kak. Nah nih Kak, terkait kan kita ini sedang berada di masa COVID-19. Gimana nih Kak suasana COVID-19 di Inggris? Apakah masih menerapkan protokol kesehatan yang begitu ketat atau gimana nih Kak di sana? Oke, jadi sebenarnya tingkat kasusnya itu hariannya sama ya kayak Indonesia atau bahkan sebenarnya lebih tinggi. Tapi untuk protokol kesehatannya sendiri di sini nggak seketat di Indonesia. Contohnya hampir semua public spaces, sekolah, universitas itu udah buka, udah offline, dan kita pun di area-area tersebut juga dibolehkan untuk nggak pakai masker karena herd immunity-nya tuh udah tinggi gitu. Tapi memang tetap direkomendasikan untuk pakai masker dan jaga jarak. Wah, sepertinya prokesnya udah lebih longgar ya Kak. Atau mungkin pengkonversiannya bagaimana? Mungkin Kakak bisa menjelaskannya, Kak? Oke, jadi setahu aku ya, jadi untuk semua kampus Merdeka itu emang bisa dikonversikan up to 20 SKS. ISMA juga termasuk. Nah, tapi
kebijakan ini tuh kembali lagi ke home university masing-masing, karena kan di ISMA sendiri kita bisa ngambil mata kuliah di luar jurusan kita gitu, dan juga sistem pengkreditan SKS ini beda-beda tergantung tiap negara. Jadi kita harus mengkonfirmasi lagi ke home university masing-masing. Jadi nantinya kita bisa kirim semacam list mata kuliah yang kita ambil, terus kita konsultasikan kira-kira bisa dikonversikan sampai berapa SKS nih, kayak gitu. Berarti untuk pengkonversian nilainya kembali lagi ditanyakan ke home university masing-masing. Seperti itu ya, Kak? Ya, benar. Nah, Kak Jasmine, kalau Kakak di University of the York ini mengambil mata kuliah apa ya, Kak? Tentunya Henny dan teman-teman Hires penasaran banget, dan gimana sih, Kak, rasanya bisa kuliah di luar negeri seperti itu, Kak? Oke, jadi aku untuk ISMA ini memang sengaja ngambil mata kuliah di luar jurusan aku sekarang, hubungan internasional, karena aku ya pengen explore bidang lainnya aja gitu. Jadi aku ngambil 2 mata kuliah di marketing, 1 mata kuliah politik, dan 1 mata kuliah yang emang wajib dari KUI-nya sini. Jadi aku ngambil consumer behavior, essential of marketing and communication, aspect of international politics, dan mata kuliah interkultural. Kurang lebih kayak gitu. Jadi per semesternya di sini cuman ngambil tuh kurang lebih untuk yang internasional gitu ya, cuman ngambil 4 mata kuliah. Tuh. Wah, keren banget nih Kak Jasmine. Selain itu, gimana sih Kak sistem perkuliahannya di University of York ini? Gimana sih suasana kampus dan mahasiswanya di sana? Oke, jadi ini aku awalnya cukup culture shock gitu ya, aku kaget gitu. Jadi sistem kuliah di sini tuh ternyata agak beda. Jadi untuk setiap mata kuliah itu kita tuh ada yang namanya lecture sama seminar. Tip kelasnya gitu. Jadi lecture ini gimana ya, kayak biasa dosen ngasih materi terus kita belajar tentang materi tersebut. Nah, tapi yang seminar ini agak unik gitu. Jadi kita seminar ini kayak semacam FGD gitu ya. Jadi kita dikelompokin dan kita diberikan pertanyaan terkait materi yang udah diajarkan di lecture. Jadi di seminar tersebut kita harus membahas pertanyaan tersebut dengan grup yang udah ditentukan. Kemudian kita harus mempresentasikan jawaban kita ke satu kelas gitu, dan itu untuk setiap matkul tuh ada seminarnya, kurang lebih kayak gitu. Dan menurutku suasana belajar di sini sangat kondusif dan mendukung sih, kayak fasilitasnya tuh cukup memadai, terus perpustakaannya juga buka sampai malam, jadi enak banget dan banyak study area, banyak resources gitu. Terus juga email kampusnya itu kita bisa pakai untuk bisa akses berbagai macam website gitu, kayak jurnal, publikasi, buku. Kita juga dapat akun Zoom gratis, dapat Google Drive, dapat Spotify gratis juga. Jadi kayak gitu. Jadi cukup mengakomodir lah. Wah, keren banget nih Kak. Berarti yang membedakan itu sebenarnya hanya di bagian seminarnya tadi itu saja ya Kak? Seminar. Nah, sama nih Kak. ini, sorry lupa. Kalau di sini itu beban nilainya tuh cuma di UAS, jadi absen UTS tuh nggak masuk, jadi beban nilainya tuh 100% UAS gitu. Sorry. Berarti rekapitulasi nilainya itu hanya dikenakan di UAS ya Kak? Wah, informasi yang baru nih Kak untuk teman-teman yang mungkin nantinya bakalan ngambil ISMA di University of York ini Kak. Nah Kak Jasmine, kira-kira apa sih Kak yang membuat Kakak tertarik untuk ISMA ini? Atau mungkin kenapa sih Kakak memilih kampus University of York ini sebagai tujuan exchange Kakak? Apakah memang Kakak tertarik dengan Inggris atau bagaimana nih Kak? Oke, jadi aku pengen ikut ISMA sendiri karena emang pengen student exchange gitu kan dari dulu ya, kayak study abroad gitulah. Terus ya mumpung ada kesempatannya kan dan fully funded juga, jadi ya why not gitu, coba-coba kan nggak pernah salah kan. Terus juga kenapa aku pilih University of York itu karena memang aku pengen ke Inggris gitu karena aku suka aja negaranya. Dan kenapa specifically University of York itu karena dia itu merupakan salah satu universitas yang tergabung di dalam Russell Group. Jadi Russell Group ini tuh semacam
asosiasi universitas yang fokusnya itu memang di riset gitu, dan nggak semua universitas di UK itu Russell Group, jadi ya bisa dibilang kualitasnya cukup bagus gitu. Dan alasan lainnya itu karena untuk program ISMA ini York ini emang offer mata kuliah yang fokusnya ke marketing dan manajemen, dan aku sendiri emang pengen belajar di bidang tersebut kayak social media and digital marketing, jadi ya kenapa enggak gitu. Wah, keren banget nih Kak alasan Kakak memilih exchange di University of York. Nah Kak, untuk proses tahapan seleksi itu ISMA itu sendiri, apa saja sih Kak persyaratan yang harus disiapkan untuk mengikuti program tersebut Kak? Oke. Jadi persyaratan untuk ikut ISMA ini sebenarnya cukup mudah. Yang pertama itu kita harus make sure kalau kita tuh mahasiswa semester 4, 5, 6, atau 7. Kemudian home university kita ini harus terdaftar di bawah Kemendikbud. Kemudian yang lebih dokumen gitu, kita harus punya sertifikasi bahasa Inggris. Ini kita bisa pakai TOEFL ITP, IBT, IELTS atau Duolingo. Terus kita harus memiliki rekomendasi dari home university, dan juga kita harus memiliki IPK minimal sebesar 3. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk teman-teman Hires nih mungkin bisa nih dimanfaatkan waktunya yang berada di semester 4, 5, atau bahkan 7 untuk mempersiapkan persyaratan mengikuti program ISMA ini nanti. Keren banget nih Kak Jasmine dan tentunya teman Hires. Untuk Kak Jasmine sendiri, perlu waktu berapa lama sih Kak untuk menyiapkan diri dan tentunya mengikuti segala macam tes dimulai TOEFL dan segala macamnya untuk mengikuti program ISMA ini? Oke, kalau aku kemarin jujur cukup semua tuh serba mendadak karena aku juga belum punya sertifikasi bahasa Inggris, jadi kayak serba ngebut gitu loh, kurang lebih kayak 2 minggu gitu, tapi itu bener-bener gak enak banget, dan aku rekomendasiin banget untuk nyicil dari jauh-jauh hari, kayak mungkin 6 bulan sebelumnya, jadi untuk belajar bahasa Inggrisnya dulu, terus juga untuk tes-tesnya, karena tes untuk mendapatkan sertifikasi bahasa Inggris ini nggak setiap hari ada gitu, jadi dia tesnya kayak sebulan cuman sekali, dan itu nggak di banyak tempat gitu. Di Jogja aja cuman ada berapa tempat, jadi menurutku harus kayak buat semacam timeline gitu ya, atau kayak jadwal belajar untuk make sure semua materinya udah paham betul, terus lihat nih oke, lembaga bahasa Inggris ini buka tes ini kapan gitu, jadi semuanya udah siap sebelum tes itu gitu. Ya, kurang lebih kalau mau aman sih 6 bulan. Wah, sebenarnya Kakak cukup mendadak ya Kak untuk melakukan persiapan tes bahasa itu sendiri. Nah, Kak Jasmine, apa sih Kak sekiranya tahap-tahap yang harus dilakukan atau tahap-tahap ketika Kakak mendaftar di program exchange ISMA ini, atau mungkin ada seleksi berkas, seleksi wawancara, atau gimana? Mungkin bisa Kakak menjelaskan Kak? Oke, untuk di ISMA sendiri ini tuh ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahap internal. Jadi ini kayak semacam penyaringan di home university, dan untuk ini sebenarnya persyaratannya tuh kurang lebih sama kayak persyaratan yang kita butuhkan untuk daftar ISMA, tapi ada beberapa persyaratan tambahan kayak misalkan scan paspor, motivation letter, terus juga surat rekomendasi dari fakultas. Jadi hal-hal yang lebih mengarah ke internal kayak gitu. Kemudian kalau udah kita lolos nih tahap internal, nanti kita tuh bakal dapat surat rekomendasi dari home university. Nah, ini surat ini tuh yang bakal digunakan untuk mendaftar di website kampus Merdeka nanti. Jadi kalau udah dapat nih, kita bisa daftar beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan tadi kayak sertifikasi bahasa Inggris, transkrip nilai kayak gitu. Dan juga pada saat kita mendaftar di web kampus Merdeka